warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad ibn al-Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhina hum hudatul ummah. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadil qudsi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-ayat. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, guru besar kita, panutan kita yang wallahi wa nabi hadir di sini majelis, itu yang sering Ustaz sampaikan. Beliau adalah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar beliau oleh Allah senantiasa dijaga sehingga mampu untuk meneruskan lampahnya para wali. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Siswono yang kami muliakan, yang terhormat Ustaz Supri, Ustaz Amsani yang kami muliakan, dan hadirin hadirat jamaah manakib, pengamal setia zikrullah, zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berbahagia, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita, terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini, detik ini, jam ini, kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka istiqomah kita manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kedua kalinya sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan menuju zaman yang amat terang benderang, yakni zaman ad-dinul Islam wa nurul iman. Lahirlah agama Islam sebagai nurnya iman kita. Jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang berbahagia, alhamdulillah bulan ini pun kita masih bisa mengingat dan memperingati hari lahirnya yang kita sanjung-sanjung selama ini kita harus perhatikan. Kenapa lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu kita peringati, dan kenapa kok kita tidak bosan-bosan untuk memperingatinya? Itu adalah sirnya Allah. Jadi tatkala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang ibu, Aminah itu dah khawaritul adat, sudah menyalahi daripada tatanan adat dunia.
Karena tatkala beliau lahir itu terselubunglah di daerah sekitar Mekah itu dengan sinar yang terang benderang yang membuat takjub seluruh penduduk Mekah. Jadi tatkala itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu melihat kenapa itu ada sinar yang terang benderang itu di tempatnya anaknya Aminah. Beliau Abdul Muthalib lari dengan takjub, Masya Allah. Ini versi kiai saya ya. Jadi tatkala Nabi Muhammad lahir, itu lahir procot, itu nggak tengadah. Dia langsung membalikkan badan menghadap bumi, langsung tangannya diangkat. Subhanallah. Jadi sedikit kita sekarang ini acaranya memperingati Maulid Nabi, bahwa mengenang daripada kelahiran Nabi yang selama ini selalu kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Kita harus tahu lahirnya itu ciri-cirinya yang kayak apa, tandanya kayak apa, kebarokahnya kayak apa. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, kenapa kok dinamai tahun Gajah? Karena ceritanya pada waktu itu ada Raja Abraha yang memimpin daripada kabilah daerah Mekah, itu amat sangat berkuasa, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi gagal karena dilindungi oleh Allah dengan menerjunkan beribu-ribu burung ababil yang di khilafah dalam surat ada itu. Burung ababil adalah burung yang disuruh oleh Allah untuk menghancurkan tentara gajah, tentara yang naik gajah. Jadi Raja Abraha itu memimpin untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itulah dari tahun ke tahun Ka'bah itu pun dilindungi oleh Allah. Berapa kali mau dibom oleh Amerika meleset, berapa kali mau dibongkar, nggak jadi, karena Allah sudah menjaga. Kembali lagi ke tadi bahwa Abdul Muthalib setelah itu menggendong Nabi Muhammad keluar daripada di dalam, setelah digendong keluar ke dalam masyarakat dan mengumumkan, ini yang saya tahu kok kenapa namanya Muhammad. Itu seingat saya, kiai saya dulu beritanya itu wallahu a'lam bishawab, tapi ini bersumber dari kakeknya Abdul Muthalib. Jadi tatkala itu kakeknya Abdul Muthalib adalah seorang penggede daripada kaum Mekah yang membawai daripada kabilah-kabilah. Karena dulu kan masih ada kabilah-kabilah, jadi ada bagian-bagian tersendiri. Nah, itu Abdul Muthalib adalah orang yang paling disegani. Dan semua pun kalau sudah Abdul Muthalib yang ngomong, nggak ada yang berani membantah. Tatkala beliau Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad dibopong, dia menengok ke atas, menengok ke bawah, karena itulah sirnya Allah mampu untuk memberikan kolbunya Abdul Muthalib sebuah nama. Tatkala begitu digendong, itu Abdul Muthalib menyebut Muhammad. Seingat saya, wallahu a'lam. Jadi nama Muhammad itu terlahir dari Allah yang memberi nama lewat kolbunya Abdul Muthalib. Walaupun kakeknya Abdul Muthalib ini belum Islam, karena urusan hidayah itu urusannya Allah. Pernah Nabi Muhammad menangis ke Allah, kenapa ini kakek saya kok nggak mau masuk Islam? Syukur sama Allah. Di dalam Al-Quran juga bahwa namanya hidayah itu walaupun seorang nabi takkan mampu untuk memberikan hidayah, karena yang memberikan hidayah adalah Allah. Nah, itulah. Tapi Allah memberi suatu keistimewaan pada Abdul Muthalib. Tatkala beliau kepanasan, itu ngalirlah dari sela jari-jari beliau itu air.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi kelahiran Nabi adalah yang patut kita renungi, bukan sekedar untuk kita renungi, tapi kita gandengkan dengan perjalanan kita, manaqib kita, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi iktibar daripada Nabi Muhammad, yuk kita tanamkan keyakinan di dalam hati. Karena kita alhamdulillah kakeknya Nabi aja nggak mampu untuk masuk Islam, tapi kita yang di sini pun udah Allah kasih hidayah, itu luar biasa. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling istimewa, karena khawaritul udud, khawaritul adat. Jadi terjadi suatu kelebihan-kelebihan tatkala lahirnya beliau itu sudah membawa suatu karomah yang tersendiri. Jadi itulah Nabi kita yang selama ini kita sanjung, dan kita pun yakin bahwa dengan kita cinta Nabi, wallahi pasti kita mendapat barokah, mendapat syafaat beliau di dalam dunia dan akhirat. Itu yang harus kita yakini. Karena tanpa adanya keyakinan di dalam diri kita, takkan mungkin kita bisa menuai daripada kenikmatan ilmu. Alhamdulillah, di sini adalah sumber manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah dua sumber. Tak kala kita belajar zikiran, kita belajar namanya majelis zikir. Tak kala kita mendengarkan ceramah dari ustadz siapapun itu, ini adalah majelis ilmu. Jadi luar biasa. Dua kolaborasi. Jadi dua sumber kekuatan antara ilmu dan zikir. Luar biasa. Tapi jangan bosan-bosan mendengarkan, karena kita sama-sama belajar. Karena dari lahirnya Nabi Muhammad itu mencerminkan kehidupan, dan Nabi Muhammad takkan tercipta tuh yang ilmu ma'rifatnya. Dunia takkan tercipta kalau Nabi Muhammad tidak tercipta. Loh, kok bisa begitu? Karena sebelum dunia tercipta, di aras itu udah ada lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu Nabi Adam sama Ibu Hawa menikah, itu mas kawinnya itu syahadat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu, mas kawinnya Nabi Adam. Loh, kenapa? Karena Nabi Adam sudah melihat. Siapa? Walaupun nggak tahu, Nabi Adam sudah melihat, tapi nggak tahu siapakah itu. Tapi ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu udah ribuan tahun sebelum dunia dicipta. Nah inilah, jadi kita harus bangga dengan Nabi Muhammad. Kita harus sanjung, kita kasih sholawat. Bukan kita yang perlu. Nabi Muhammad sebenarnya kalau dipikir nggak perlu kita doakan, karena sudah dijamin surga, itu sudah dijamin. Nabi Muhammad beserta ahli baitnya itu sudah dijamin oleh Allah dengan surganya Allah. Kok kenapa kita kasih sholawat? Kok kenapa kita kasih fatihah? Kita yang perlu. Karena ibarat gelas itu Nabi Muhammad sudah penuh. Nah, begitu kita kasih Al-Fatihah, kita kasih sholawat Nabi, air itu tetes di gelas. Nah, kita berharap tetesannya, lubernya itu ke kita. Nah, lubernya tetesan itulah syafaat bagi kita. Tuh, jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang berbahagia. Sedikit kita mengingat tentang kelahiran Nabi, ini luar biasa. Karena kelahiran Nabi ini adalah suatu patokan tatkala Allah punya mau, emang hak prerogatif Allah, malaikat pun nggak tahu, ini urusan Allah. Karena skenario agungnya itu Allah. Jadi tatkala kita di kehidupan ini, cukuplah Nabi Muhammad sebagai Nabi kita laksanakan
di kehidupan sehari-hari dengan Al-Quran yang menjadi kitab kita. Seperti Ustaz saya sering bilang kitab berjalan, ayat berjalan Ustaz ya, ayat berjalan. Nah, ayat berjalan itu maksudnya lafaz daripada Al-Quran itu mampu kita selami, mampu kita resapi, mampu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baru kita menemui suatu proses yang membuat kehidupan ini, perjalanan kita ini ya ayat yang membuat kita tahu dan mampu untuk mengartikan daripada Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan kelahirannya Nabi, mudah-mudahan kita yang selalu tiap istiqomah pasti membacakan sholawat bagi Nabi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Loh, kurang luar biasa gimana? Majelis Zikir Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah kepemimpinan Ustadz Seswono yang bahrun bila sahil ini luar biasa. Bahkan Ustadz Sesnya yang luar biasa. Allah, Nabi, Aulia Allah itu yang luar biasa. Kalau ditanya, emang Ustadz Ses pengen dipanggil Ustadz, emang Ses pengen dipanggil Abah? Oh tidak. Yakin saya jawabannya. Ustadz Ses, saya sendiri bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Cuma di dalam diri kami ini belajar untuk menjadi, saya inilah santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pun selalu didengung-dengungkan guru besar kita, beliau Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Jadi bagi kita, yuk dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mampu untuk membawa kita ke arah perjalanan hidup kita semakin lebih baik. Kurang lebihnya mudah-mudahan sedikit ilmu ini kita bisa resapi dan kita bisa semakin bersemangat bahwa cukup kita sudah menemukan muara daripada yang kita cari ini, yang membawa kita menjadi suatu perahu yang mampu untuk mengantarkan kita ke tujuan kita. Cukuplah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini membawa kita dunia dan akhirat bahagia. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum